Sejak ratusan tahun lalu, wilayah Malang kurang mendapatkan perhatian khusus karena posisinya berada di pedalaman dengan alam penuh belantara, sehingga disebut sebagai wilayah frontier. Padahal sebelumnya, Malang pernah menjadi pusat kekuasaan kerajaan Singosari yang didirikan oleh Ken Arok. Kedudukan dan peranan strategis kawasan Malang kemudian memudar dan tenggelam selama beberapa abad. Di balik hal tersebut, Malang merupakan wilayah indah dengan kekayaan alam yang melimpah. Dilalui sungai dan pegunungan terbesar di Jawa Timur, menjadikan Malang berpotensi sebagai produsen komoditas perdagangan. Wajah Malang perlahan berubah ketika penerapan kebijakan tanam paksa pada tahun 1830. Aktivitas perkebunan mulai berkembang, dimulai dari Pasuruan hingga Malang. Perlahan, Malang tampil menjadi produsen komoditas kopi dan tebu. Tahun 1870 menjadi titik balik perubahan ekonomi Malang. Maraknya pembukaan perkebunan membawa wilayah ini menjadi pusat perkebunan terkemuka di Jawa Timur. Konteks dari rimba menjadi kota menjawab berbagai keraguan terhadap eksistensi Malang sebagai daerah pedalaman. Evolusi ekonomi terjadi, mengantarkan Malang yang sebelumnya tidak dianggap potensial secara ekonomi menjelma menjadi wilayah yang diperhitungkan. Memasuki abad ke-20, kemunculan berbagai perkebunan dan industri gula menandai pesatnya ekonomi Malang. Kemajuan Malang sebagai kota pusat perkebunan mengantarkan kota ini mendapatkan status kota praja atau gemeente pada tahun 1914. Modernisasi kota pun dilakukan dengan membangun berbagai infrastruktur penunjang perkotaan. Perkembangan ekonomi yang masif membuat direksi The Javasi Bank tertarik untuk membuka kantornya di kota Malang. Keberadaan perkebunan dan konsentrasi pemukiman Eropa yang besar membuat DJB memandang wilayah ini merupakan daerah yang menguntungkan sehingga membutuhkan keberadaan lembaga perbankan. Kejayaan dan kemajuan ekonomi Malang harus runtuh ketika pada tahun 1942 terjadi invasi oleh bala tentara Jepang. Tidak lama kemudian, terjadi perubahan tatanan politik dan ekonomi oleh Jepang. Di bidang ekonomi, pemerintah Jepang membubarkan DJB dan menggantikan perannya dengan Nampo Kaihatsu Ginko sebagai bank sirkulasi. Pada periode awal kemerdekaan, di tengah perekonomian Indonesia yang memburuk, Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia dan mendirikan DJB. Di Malang, terjadi perlawanan yang dikenal sebagai peristiwa bumi hangus yang melumpuhkan sendi ekonomi. Pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, melalui konferensi meja bundar, dilakukan upaya rekonstruksi perekonomian nasional. Dalam bidang perbankan, pemerintah melakukan nasionalisasi The Javasi Bank dengan cara membeli 97% saham kepemilikan DJB dan menerbitkan Undang-Undang tahun 1953 sebagai penanda pendirian Bank Indonesia. Roda masa terus berputar, wajah kota Malang pun terus berubah. Evolusi perekonomian membawa Malang dari ekonomi perkebunan beralih menjadi sektor jasa. Untuk mengawal transformasi ekonomi Malang, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang hadir dan menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah daerah dalam mendukung laju perekonomian daerah. Malang terus berevolusi dari rimba menjadi kota yang terkenal dengan kesejukan dan kekayaan alam serta destinasi wisata. Telah membawa Malang memainkan peran penting sebagai salah satu kota penopang ekonomi Jawa Timur. Buku ini adalah bagian dari seri buku sejarah dan heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia sebagai upaya dari perekaman institusional memori Bank Indonesia di daerah.